Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli atau biasa dipanggil dengan Coach Haikal. Nah, senang sekali rasanya bagi saya bisa kembali share kepada Anda di e-training NLP Coaching ya. Video ini merupakan video lanjutan dari 30 video yang saya berikan kepada Anda. Nah, spesial untuk Anda gitu ya yang telah mengikuti e-training ini ya melalui sebuah email, pastikan Anda terus buka email-email dari saya dan pastikan Anda mengikuti e-training ini ya secara menyeluruh gitu ya dari awal sampai akhir gitu ya karena akan ada serangkaian pembelajaran-pembelajaran yang bisa Anda terapkan di dalam NLP coaching ini gitu ya. Nah, salah satunya bisa melalui video, audio, e-book maupun artikel ya. Jadi pastikan Anda pantau terus email-email dari saya gitu ya. Nah, spesial ya di video kali ini saya ingin share kepada Anda tentang aplikasi dari NLP coaching yang bisa Anda terapkan ya melalui pengembangan bisnis gitu ya atau NLP coaching for business gitu ya. Nah, di sini gitu ya, salah satu penerapan dari NLP coaching adalah untuk meningkatkan profit di dalam bisnis teman-teman semua gitu ya. Apakah itu bisnis teman-teman masih dalam skala kecil maupun sudah skala besar gitu ya. Semua skala memiliki potensinya masing-masing gitu ya dan bisa memiliki target pasarnya masing-masing gitu ya. Nah, oleh karena itu ya di video ini saya ingin lebih menjelaskan tentang aplikasi dari NLP Coaching untuk bisnis teman-teman semua gitu ya. Apakah teman-teman berbisnis dalam skala yang relatif lebih panjang maupun bisnis yang memang merupakan gitu ya salah satu 9 dari 10 pintu rezeki gitu ya ada di dunia perniagaan gitu ya. Nah, umumnya gitu ya di dalam sebuah bisnis itu ada 5 tangganya ya atau 5 tahapannya gitu ya. Yang pertama itu mengumpulkan calon pembelinya gitu ya atau calon customernya gitu ya. Yang kedua itu mengubah calon pembeli menjadi pembeli gitu ya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan transaksi pembelian ya, meningkatkan transaksi pembeliannya gitu ya. Nah, yang keempat ini repeat order gitu ya. Dia transaksi tiap bulannya itu harus berjalan gitu ya. Nah, ini bisnis yang sangat sehat gitu ya. Kemudian yang kelima itu meningkatkan margin atau keuntungannya gitu ya. Nah, NLP coaching perannya ada di mana gitu ya. NLP coaching itu berperan ke dalam 5 tangganya gitu ya. Mulai dari mencari calon pelanggannya gitu ya atau mencari calon pembelinya ya. Teman-teman bisa gunakan tools dan rules yang ada di dalam NLP coaching ini gitu ya. Bisa dengan membuat iklan yang lebih menarik lagi gitu ya dengan copywritingnya gitu ya. Terus kemudian dengan dengan bahasa-bahasa yang sekiranya menarik untuk orang mau beli gitu ya atau mungkin kalau teman-teman gitu ya melakukannya secara offline gitu ya, secara tatap muka ya teman-teman bisa presentasinya lebih lebih menggugah lagi gitu ya, lebih menarik lagi gitu ya sehingga akan memperbesar closing rasionya gitu ya, memperbesar orang tersebut untuk mau beli dari teman-teman semua gitu ya. Nah, ini juga menjadi peran di dalam NLP coaching gitu ya untuk meningkatkan closing rasio teman-teman semua gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman pakai gitu ya ketika teman-teman menggunakan teknik NLP coaching ini gitu ya. Salah satunya gitu ya teman-teman bisa memberikan fiturnya seperti apa gitu ya, benefitnya seperti apa gitu ya, keuntungannya seperti apa gitu ya. Kenapa orang tersebut harus beli saat ini juga gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hal itu bisa teman-teman gunakan gitu ya teknik atau metode yang ada di NLP coaching gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini untuk meningkatkan transaksi pembelian gitu ya. Nah, sayang sekali gitu ya kalau orang itu ya sudah beli di Anda gitu ya karena sudah melalui fase tahap pertama ya. Mereka menjadi calon pembeli Anda gitu ya, terus kemudian beli dengan Anda gitu ya. Alangkah lebih baiknya teman-teman ini menawarkan produk lain juga gitu ya supaya margin teman-teman bisa lebih besar lagi gitu ya, supaya keuntungan teman-teman bisa meningkat lagi gitu ya. Itulah yang dilakukan oleh salah satu fast food kita gitu ya, baik itu uh, apa ya, kalau saya sebut merek nggak enak ya, baik itu
jagonya ayam gitu ya, maupun jagonya burger dan lain sebagainya gitu ya. Mereka selalu menerapkan hal itu gitu ya. Ketika sudah datang di kasir, mereka akan menawarkan hal yang lebih gitu ya. Nah, ini juga yang salah satu yang dilakukan oleh si biru sama si merah gitu ya. Kalau teman-teman berkunjung ke minimarket tersebut gitu ya, selalu ketika sudah sampai di kasir ada penawaran lebih yang mereka yang mereka lakukan gitu ya. Nah, hal ini untuk meningkatkan transaksi pembeliannya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu repeat ordernya gitu ya. Nah, ini juga NLP coaching juga berperan gitu ya untuk mengatur emosional orang gitu ya, supaya dia mau beli lagi gitu ya, supaya dia mau mengeluarkan uangnya lagi gitu ya untuk produk atau jasa yang teman-teman tawarkan ke mereka gitu ya. Nah, dengan keempat ini semua gitu ya, teman-teman nantinya bisa menerapkan meningkatkan keuntungan marginnya ya. Teman-teman tidak perlu harus mengulang dari awal lagi gitu ya. Teman-teman cukup memperkenalkannya saja ke mereka gitu ya, dan teman-teman akan bisa mendapatkan hasil yang lebih gitu ya. Nah, hal ini juga akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman semua belajar tentang NLP coaching gitu ya. Menariknya gitu ya, tidak banyak gitu ya NLP coaching yang ada di Indonesia ini gitu ya, berfokus pada 3 aspek gitu ya, karir, kehidupan, dan bisnis gitu ya. Nah, karir itu bagaimana seseorang menjadi profesional gitu ya, bagaimana seseorang bisa naik tingkatnya dengan cepat gitu ya, bagaimana seseorang ini dapat dipromosikan ya untuk posisi yang lebih baik gitu ya. Nah, untuk kehidupannya gitu ya, di NLP coaching juga kita akan mengajarkan ke teman-teman semua untuk bagaimana caranya mengatur diri kita sendiri gitu ya, mengontrol diri kita gitu ya, mengenal karakter diri kita gitu ya. Baik itu kekuatan kita, kelemahan kita gitu ya, apa yang bisa kita tingkatkan di dalam potensi diri kita gitu ya. Karena tingkatan yang paling tinggi di dalam NLP coaching adalah self coaching gitu ya, dimana teman-teman nantinya itu akan bisa mengcoaching diri sendiri gitu ya, sehingga nantinya ya teman-teman akan komit dan konsisten terhadap apa yang teman-teman rancang dan desain gitu ya. Nah, kemudian untuk bisnis ini juga sangat penting gitu ya, bagi Anda yang seorang bisnismen gitu ya. Nah, ini juga sangat penting gitu ya, untuk mendelegasikan tugas gitu ya, untuk mengkomunikasikan SOP gitu ya. Terus untuk meeting antar departemen gitu ya, mencari sumber-sumber ide yang bisa kita ambil gitu ya, yang bisa kita perbaiki gitu ya. Karena perubahan di dalam bisnis itu dia akan terus-menerus berubah gitu ya. Nah, sama halnya gitu ya dengan money mindset juga, kita akan terus update gitu ya, dari mulai versi per versinya gitu ya, mulai dari versi 1.0-nya gitu ya, 2.0-nya gitu ya, dan sekarang sudah sampai di 3.0 gitu ya. Kita kembangkan melalui sebuah board game yang kita desain untuk teman-teman bisa mengenali karakteristik di dalam diri ya. Nah, sekian dari saya. Nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.